Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jama'na fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'ullahu alladhina amanu wal ladhina utul ilma darajat, al-ayah. Wa qala an-nabi fil hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Para pemirsa Taufikur Rahmi Official, YouTube channel Taufikur Rahmi Official, hari ini merupakan hari yang bahagia bagi saya karena melihat seorang murid kembali dari Timur Tengah, ya. Termasuk Timur Tengah? Iya, termasuk. Di mana bahasa konsumsi di sana mungkin bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah. Kaifa hal ya Kamal? Alhamdulillah ana bi khair Ustaz. Wa kaifa halukum Ustaz? Bi khair alhamdulillah. Walakin wa qalbi yazalzil. Gimana? موجود شغل الأنظمة هناك. ما شاء الله. متى ترجع هنا؟ أنا أرجع في تاريخ 5 في أغسطس. لماذا ترجع هنا؟ لأن أنا في جامعة يعني الأطلح. الأطلح في الجامعة. في الجامعة الأطلح. ليس لك المحبة؟ ليس. يشتكو؟ ليس. ليس. أيوة. Ya, kita pakai bahasa Indonesia aja biar boleh. Para pemirsa tahu, nggak usah ditranslate. Alhamdulillah, ini kebahagiaan bagi saya selaku penggagas An-Nahla, yang mana seorang santri yang pernah dididik ditempah oleh An-Nahla dulunya sudah bisa menginjakkan kaki di luar negeri. Namun kita tanya-tanya sedikit masalah perkuliahan di sana, ya. Boleh Kamal, ya? Boleh Ustaz. Ada buru-buru hari ini nggak? Nggak ada. Nggak ada, ya? Nggak ada aktivitas yang lain, ya? Iya, memang di sini hari ini khusus. Ya, insyaallah. Khassah. Ayo. Wa nahnu nusyawir ma yatallaqu bika. Bini. Baik, yang pertama, di mana Kamal kuliah di Sudan? Kamal kuliah di kampus International University of Africa Sudan. Nah, Sudan tuh sampai Simpang Cuda belok kanan, ya? Sudan itu di benua Afrika. Benua Afrika. Tetangganya Mesir. Benua Afrika tuh orang yang memiliki kulit kayak kameramen kita, si Fayed Abizar. Enggak. Di sana ya lumayan kurang lebih hitam. Hitam, ya. Di Afrika, enggak termasuk Timur Tengah, ya kan? Tapi termasuk Timur Tengah. Cuman di benua Afrika. Apa nama kampusnya? International University of Africa. Kalau dalam bahasa Arab, Jami'ah Ifriqiyah Al-Alamiyah. Al-Alamiyah dalam bahasa Aceh? Dalam bahasa Aceh. Belum ditranslate? Belum. Ya. Yang selanjutnya jurusan apa yang diambil di sana? Sastra Arab? Di sana enggak, Aki. Enggak, Ustaz. Boleh, mau panggil Aki, mau panggil Abi, mau panggil Walid, mau panggil Ustadz. Ini, jadi gini Ustaz, udah terbiasa dulu kan panggil Aki. Boleh, saat Kamal masih nyantri. Iya, masih santri. Jadi jurusan apa tadi? Jurusan belum ambil jurusan kami. Dia semester berapa? Di sana ambil jurusan itu semester 5, Ustaz. Sekarang baru semester? Semester 3. Semester 3. Kenapa off? Ya, jadi libur semester, ya? Enggak libur semester lagi. Ustaz, jadi kami pas corona kemarin 2020 mulai libur kami itu bulan 3. Jadi bulan 3 keluar iklan dari universitas. Mama nak iklan? Iklan pengumuman. Pengumuman dari universitas bahwasanya kampus diliburkan disebabkan karena corona sampai waktu tidak ditentukan. Iya. Nah, jadi mulai dari bulan 3 itu 2020 ya libur sampai
lockdown juga, semua talaki di masjid sama kajian-kajian sama syekh Off. juga ditutup, masjid juga ditutup. Iya. Lockdown total. Cuman dikasih keluar pada saat itu jam 6 pagi sampai jam 10 pagi untuk ke pasar aja. Nah, di sana berarti nggak ada daring ya? Nggak ada. Daring, nggak ada online ya? Nggak ada. Karena sistem talaki ya? Iya, dan juga di sana dosen-dosennya itu syekh. Syekh. Nah, jadi ada syekh datang ke kampus dibilang kan, cerita dengar dari senior. Iya, iya. Datang, kasih nampak HP Nokia attitude. Oh. Dia bilang, ini HP saya nggak ngerti dari. Itu syekh yang bilang, Nggak ngerti media? nggak ngerti. Berarti Tapi orang ini komputer banyak, cuman nggak ngerti cara pakai. karena memang zuhud, boleh dikatakan demikian. Berarti insya Allah kalau sudah kondusif nanti ada kemungkinan balik lagi ke sana ya? Insya Allah. Nah ini yang boleh kita tanya-tanya sedikit, kenapa dulu pulang? Pulang yang pertama karena libur. Yang kedua karena rindu orang tua. Oh enggak, rindu mahabbah kita cerita tadi. Enggak, Ya? enggak saat. Hah? Enggak. Masa nyantri dulu ada ya? Ada. Ada. Tapi nggak perlu dibahas di sini ya. Enggak, itu menjaga. Wa nahnu natubu ila Allah. Insyaallah fi zamanil atiyah insyaallah. Insyaallah, amin ya Allah. Jadi Kamal dulunya, para pemirsa, Kamal dulunya merupakan lighting pertama di An-Nahla, lighting tahun 2019 alumni 2019, alumni pertama di sekolah SBP jenjang SMA, yaitu sekolah berbasis pesantren di An-Nahla. Jadi ini biar termotivasi yang lain, proses perginya Kamal ke Sudan itu perlu disampaikan ya. Ceritanya di Ya boleh sekilas pandang. ya. Jadi awalnya itu Kamal nggak tahu Sudan itu negara. Tahu Sudan, kira sampai simpang Junda belok kiri. Itulah kan. Iya. Jadi awalnya itu niat Kamal rencana ke Mesir. Gitu Ya, juga ke saya Mesir. kan tahu waktu Iya, iya. Kamal di An-Nahla, Kamal Iya, rencana iya. ke Mesir kan. Mesir. Nah, jadi Mesir kampung halaman saya, Pak. Oh, Nggak salah. Masya Allah. Jadi pas ke tes ke Mesir itu melewati jalur Kemenak. Ya. Nah, Kementerian ya. ya. Jadi pas waktu tes ada sedikit kendala, Ustaz. Kendala. jadi tidak kondusif ataupun tidak ada korelasi antara Ya. kondisi saat itu. Iya, betul. Telat Ya, kalau cerita telat yang lah. sebenarnya telat ya. Iya, telat. Telat login. Tegak login dan setelah Kamal login, jadi kan tiap soal ada waktu. Iya. Jadi Kamal cuma dapat sisa waktunya nggak sesuai dengan Kamal Sesuai. Barologi. Iya, akhirnya Nah, jadi- harus direlakan ya. Ya, dan pada saat itu dibilang susulan kan. Cuman ya Yang penting udah takdir lah. Ya, gitu Jangan lah. kita perpanjang nanti takut ada orang yang nggak senang ya kan. ya terus, Selanjutnya ada informasi untuk ke Sudan. ya, itulah seiring berjalannya waktu itu lumayan sedikit frustasi, Ustaz. Karena nggak tahu nih mau kuliah di mana. Iya. Nah, Mau kuliah di An-Nahla pun belum ada Betul, jamiah. belum ada jamiah, kan? Nah. Insya Allah tamat Kamal nanti baru ada jamiah. Amin, amin. Allah. Nah, itulah qadarullah, rupanya ketemulah ada satu orang ini, beliau lumayan seorang Itu boleh disebutkan namanya Ayalah. untuk sebagai kalimat terima kasih gitu. Ya. Siapa nama Ustaz? nama beliau Sa'arif. Arif ya. Ya. Beliaulah yang menawarkan, dan kebetulan di tes juga sama beliau, diwawancara apakah istilahnya layak untuk nggak dibawa ke sana. Dan alhamdulillah diterima sama beliau dan dibawa sama beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. sampai bisa Sampai bisa ke sana ya. kuliah di sana. Ini ada pertanyaan mendasar. Yang pertama, ijazah apa yang Kamal pakai untuk berangkat ke Sudan? Alhamdulillah ijazah An-Nahla. Yang pertama pakai ijazah sekolah. Selanjutnya ada Ya, ada ijazah dayanya juga. siapa yang tanda tangan? Tengku Taufik. Iya. Artinya ijazah An-Nahla sudah berangkat ke Sudan ya. Sudan udah dikenal lah sama orang TU Sudan. Untuk tahun ini pun sekedar informasi kepada Kamal. Setelah Kamal berangkat ada anak-anak yang termotivasi. Bahkan ada alumni An-Nahla yang ke Turki. Cuman proses daring kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Ada Ihsan, kawan letting Kamal yang ke Australia kan. Alhamdulillah. Sekarang udah kuliah di Uniki. Uniki karena ya tadi alasannya sama, Covid.
Ada beberapa. Yang selanjutnya ada Rahmat Tahirah yang baru saja kami buat rekom. Anaknya Bupati Aceh Utara. Alhamdulillah. Tapi yang paling menarik dia sudah tasmi 30 juz. Habis itu baru masuk di sebuah instansi kalau nggak salah di Sunan Gunung Jati kalau nggak salah. Di Bandung atau Bogor? Bandung ya? Bogor. Pokoknya di kawasan sana. Nanti kita lihat. Yang jelas lagi proses beasiswa. Alhamdulillah sudah syahadah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada bahkan ini ada seorang santri alumni di sini sudah lewat untuk tahfidz dulu di kalau nggak salah di Batam atau di Riau. Siapa Ustaz? Rizky Maulina. Rizky Maulina. Ada juga yang komitmen pengen ikut jejak Ustaz Taufik. Jadi sudah diantarkan ke daerah Raudatul Ma'arif Catrung Al-Aziziyah. Ada Arif Rizky Ula. Kemarin menoreh prestasi juara 2 lokal dan juara Dalail Khairat. Adalah di sana kan. Arif Rizky Ula yang waktu Kamal SMA Big Bo kan? Iya, kan kita meraih prestasi bersama tuh ya. Perjuangan ya. Iya, itu tidak boleh dilupakan. Artinya alhamdulillah ijazah Nahla sudah bisa mengantarkan Kamal ke Sudan. Kita pun pernah praktek bahasa Arab berdua dulu kan, Ya. iseng-iseng sebelum kita terapkan di Ma'had. Ya, betul. Ngomong-ngomong sikit-sikit ya. Karena Kamal ini para pemirsa bukan santri yang dari kelas Usta ataupun SMP, Ya. tapi lanjut ya, lanjut dari SMA sampai tamat. Letting pertama di SMA Nahla bersama kameramen tercinta Faid Abizar. Ini para pemirsa tidak tahu Faid Abizar, nanti kita dialek sama dia. Ya, harus lagi. Iya, insya Allah. Yang selanjutnya di Sudan banyak cobaan-cobaan yang Kamal rasakan ini bisa termotivasi bagi orang-orang yang lain. Misalnya kayak gini, kita kan hidup mandiri itu pasti akan ada cobaan. Ya. Yang kemarin Kamal cerita itu boleh disampaikan kan? Ya, jadi ya Ki, kalau di Sudan itu, kalau dari Kamal untuk misalnya niat kita bukan karena belajar dan juga bukan karena istilahnya orang tua pegangan kita, semangat kita, Gagal ya? gagal pasti. Nihil. Nah, karena terus terang Sudan ini bukan kita bilang bukan negara main-main. Nah, bukan Kamal sombong bilang Iya, gitu. ya. Nah, Sudan itu kita bilang negaranya nggak begitu kaya dan juga ya kita bilang miskin nggak juga lah. Iya. Nah, karena di sana memang betul-betul kita bilang nikmat dunia nggak ada. Iya. Nah, tapi kalau untuk Kita cari ilmu dapat lah. ilmu banyak alhamdulillah Ki. Bahkan istilahnya syekh-syekh juga kan di situ karena udah Timur Tengah Ki. Jadi sensasinya kayak mana gitu kan kalau di Nahla kan sama Ki ini kan. Nah, kalau di sana belajar tuh sama syekh-syekh yang dari Yaman, Mesir. Nah, Bukan jadi- saya kupra. Nah, jadi gitulah intinya di sana itu bukan nggak mewah. Keterbatasan listrik ya. Iya. Dan juga listrik di sana mati setiap hari. Iya. Misalnya itu ada shiftnya lagi. Iya. Nah, jadi dari pagi itu, misalnya hari ini mati pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Iya. Misalnya hari ini mati malam, berarti dari jam 7 maghrib lah, hidup mungkin jam 1 atau jam 12 malam. Iya. Jadi kalau yang namanya kita merantau itu pasti ada cobaan. Pasti. Kan? Intinya atas yang namanya kita menuntut ilmu itu nggak ada yang mudah. Iya. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah berkata, beliau pergi untuk menuntut ilmu dulu Kamal untuk cari sesuap nasi. Sehingga beliau buat sebuah kalimat penggugah, talabtul ilma li ghairillah fa abal ilma ay yakuna illa lillah. Pertama beliau tuntut ilmu bukan karena Allah, tapi karena sudah sering bertalaki dengan guru-gurunya, akhirnya sudah punya ilmu. Akhirnya apa yang beliau rasakan? Nggak perlu lagi sesuatu hal yang lain selain bukan tuntut ilmu ini hanya untuk karena Allah. Nah, jadi kayak gitu. Ini mungkin para pemirsa ingin tahu, Kamal di sana bayar atau beasiswa? Alhamdulillah untuk kuliah di sana Kamal beasiswa. Beasiswa full, alhamdulillah, insyaallah ya. Alhamdulillah. Nah, semoga tamat. Amin, ya. amin, alhamdulillah. Bisa mengabdi di Nahla. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari adik-adik. Katanya akun Kamal rindu orang tua, tapi pulangnya ke Nahla. Itu mungkin bisa dijelaskan kenapa?
Ya gimana ya? Selain kita rindu orang tua, kayak mana ya? Rindu lagi sama Nahla. Ya, kenapa? Karena alma mater ya? Iya. Kayak mana dia bilang, Kamal istilahnya dari dulu kan memang asal libur kan ke Nahla. Iya, nggak pernah kenal rumah. Betul. Bahkan sampai kan Umi di rumah bilang, Apa udah ganti rumahnya? selalu pula asal libur selalu ke Daya, nggak pernah di rumah. Iya. Jadi Karena- istilahnya pulang ini ya bukan maksudnya selain rindu orang tua ya kita rindu juga sama Daya. Ya apalagi Umi kan udah stay di sini, kabit kurikulum. Ya karena ya yang namanya alma mater kan kita nggak boleh berkata saya menghapuskan diri menjadi alumni Nahla. Nggak mungkin. Istilahnya gini, makanan sudah kita makan, mau kita sampaikan nggak pernah makan, nggak bisa. Memang kita harus pertahankan alma mater tersebut ya. Mau gimana pun, mau dalam kondisi apapun. Itu alma mater kita, sama halnya seperti saya di Raudatul Ma'arif Chatrum. Walaupun sekarang memang kondisi saya sangat cinta dengan Dayah. Suatu saat pun ada kendala di Dayah tersebut, saya tetap harus suka, tenang, karena banyak cerita yang tidak mungkin terulang, ya kan? Apalagi guru-guru yang sudah memberikan ilmu kepada saya sehingga bisa memimpin adik-adik kalian di sini. Ya, ya makanya kan? gitu juga kemarin lagi dia Iya. nanya. Makanya karena lah kemarin. Iya, pernah dapat prestasi banyak kan? Alhamdulillah. Nggak dikenal dulunya sampai dia malah dikenal. Betul itu. Bukan dikenal karena lebar. Bukan, itu dikenal karena ini prestasi. Iya, Alhamdulillah. khusus di Bidang nasyid. Nasyid, tarik suara lah kan? Ya. Pernah kita raih juara se-Aceh, juara perjuangan lagi. ya uang 10 juta kan? Bagi rame-rame kita. Malah saat itu Nahla pada masa kalian ditakuti untuk kategori nasyid. Kategori nasi. Ya. Sekarang bukan nggak ditakuti, tapi karena lockdown, Covid. karena COVID ya. Mau ikut syuting dia. Kan sada besar, dulunya masih kecil. Iya dulu masih kepala gendong dia. Yang selanjutnya ini dengar-dengar anaknya salah seorang ulama terkemuka di Lok Sumawe di sana ya, anak Abu Asnawi. Oh ya. Satu letting nggak? Iya satu letting, satu kemarin satu keberangkatan sama Kamal dan juga kami sewa rumah satu rumah. Oh, alhamdulillah. Artinya jadi lumayan dekat sama. Artinya Kota Lok Sumawe banyak mengirim peserta didik ke sana. Insya Allah suatu saat akan kembali memberikan yang terbaiknya untuk Lok Sumawe. Karena Nahla kan di Lok Sumawe juga. Iya, betul. Nah, di sini pun didominasi oleh santri-santri yang berdomisili di Kota Lok Sumawe. Bahkan adiknya Kamal, Mubarak, Aska masih SD, pengen tetap di sini kan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang selanjutnya pulang ke Nahla, menetap di sini atau sementara? Makanya ini waktu libur nih. Ya menetap lagi. Menetap di sini ya. Paling pulang nanti ya ambil baju. Ambil baju. Artinya selagi ada waktu Kamal manfaatilah untuk Ya. Nahla. Apalagi kan istilahnya. berarti cerita di sini ya. Ya. Pengen Ustadz berikan kamar khulwah satu untuk nginap. Insya Allah sudah ada ya. Istilahnya kan. Jauh-jauh hari sudah disiapkan untuk para tamu, apalagi akun Kamal ya. Dan juga kan istilahnya selagi Kamal di sini, selagi apa yang bisa Kamal bantu untuk adik-adik yang ingin ke luar negeri kan. Istilahnya, Bang, apa sih motivasinya? Bang, apa gimana Ya. gitu kan. Tapi Nahla nggak ada duit, nggak ada uang. Walaupun nggak ada uang, setidaknya tahu basicnya kita. Ya, maksudnya nggak ada hal yang bisa diberikan untuk Kamal, untuk Ikramiyah. Kamal nggak perlu itu, Iya. Kamal nggak minta itu. Iya, Karena itulah. yang Kamal perlu kan yang penting alumni Nahla ini istilahnya Bisa mengikuti jejak Kamal lah jejak, gitu. bahkan lebih ya. Iya, karena kan kita rasa juga kayak kita alumni pertama perjuangan kita bangunan Nahla. Iya, pernah singgah di sekolah yang beratapkan triplek ya kan. Pernah Kelas miring. Iya, kelas miring pernah kita tenteng sepatu saat hujan, Hujan, kita becek. turun becek. Tapi alhamdulillah sekarang informasi buat Kamal, ada orang yang menghibahkan tanahnya untuk Nahla di suatu tempat. Jangan kita jelaskan sekarang. Itu menjaga kode etik. Tapi boleh kalau misalkan mau disumbang, nanti hubungi kontak person yang ada di channel YouTube ini, dan kalau mau ditransfer uang perwakilan untuk mewakafkan tanah, pelebaran, perluasan, boleh, ya kan?
Insyaallah di suatu waktu nanti siapa tahu Kamal akan punya rezeki untuk memberikan yang terbaik. Amin. Yang selanjutnya sudah jumpa dengan para alumni yang lain belum? Beberapa orang udah Yang Aki Asrar. Asrar, Aki dia Abdul Hari. dia juga kan pulang dari Pare. Iya betul. Wa nahnu nusyawir ma'ahu fi zamanil atiyah Aywa. atau fi yaumil atiyah ma yata'allaqu bil lughatil injiliziyah. Udah jadi orang Inggris sekarang. Udah Inggris tapi kalau dominan di Amerika itu di Inggris kan putih, dia Inggris hitam. Ya, Inggris negro. Inggris negro. Nggak, tapi bercanda Asrar. iya, tapi dia ini mungkin dia saksikan nanti ya. Iya pastilah. Tapi dia hadir ke sini sama kayak Kamal juga karena panggilan cinta terhadap Ma'had dan ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Yang namanya lebah seperti itu. Itulah hakikatnya lebah, menghirup saripati bunga dan memberikan madu pada siapapun. Alhamdulillah ya kita lihat ajaran Nahla juga gitu kan. Iya. Yang penting selalu bersama, kompak. Ya jujur aja kan istilahnya Kamal kan berubah memang bukan promosi kan. Iya, Ini iya. yang Kamal rasain sebagai Nggak disuruh pun, kita nggak ada rekayasa sebelumnya. Iya, itulah. Jadi istilahnya ya dia Nahla lah, Kamal bisa buat Umi senang gitu. Istilahnya kalau dulu maksudnya bukan Kamal bilang apa, maksudnya dulu ya biasa-biasa aja lah, nggak ada gimana. Tapi semenjak Kamal dia Nahla sama Umi itu ya Umi senang Kalau gitu kan. kalau cerita panjang, ya, kalau bayangkan bagaimana Kamal dulunya yang sering nangis di bahunya Ustadz, ya kan itu panjang. Tapi karena udah ya karena didikan Ustadz juga dan juga istilahnya Ustadz istilahnya beri motivasi untuk Kamal, kita bilang harus pokoknya Kamal nggak tahu bilang intinya ya Nahla is the best. Is the best. Saya berhenti lah untuk Kamal. For you. Ya, saya berhenti untuk Insyaallah untuk semua murid-murid Nahla yang hadir, kami akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk hidup mereka dan menjadikan mereka bermakna di sisinya orang tua mereka. Selama kami mampu. Tapi yang namanya instansi itu tidak terlepas dari sebuah cobaan. Keluarga saja kita diterpa oleh cobaan, ya kan? Betul. Kali ini mungkin tidak kita cerita cobaan Nahla, tapi alhamdulillah sudah badai pasti berlalu. Alhamdulillah sudah berlalu, insyaallah kita sedang memanage. Alhamdulillah dikirim. Ada peribahasa habis badai terbitlah pelangi. Iya, habis hujan terbitlah pelangi. Oh ya, habis hujan terbitlah pelangi. Nggak apa-apa. Ini sedang dirasakan pelangi oleh anak-anak kita, ya kan? Alhamdulillah. Proses pembelajaran sudah mulai, kita tetap menjaga protokoler kesehatan. Artinya anak-anak masuk ke sini membawa surat kesehatan, tidak boleh keluar, menjaga jarak, tidak boleh dikunjung selalu. Mereka menghafal dan guru-guru alhamdulillah sudah bertambah. Alhamdulillah. Oh ya Ki, sedikit informasi. Jangan nanti kan dikirakan Kamal ini dari luar negeri, Kamal udah vaksin. Udah vaksin, alhamdulillah. Dan kan nggak mungkin bisa pulang. Kemarin ada suratnya. Nanti jangan dikira apa, sedikit informasi kan. Iya. Yang selanjutnya mungkin ini untuk informasi bagi yang luar dan sekaligus beri pemberitahuan kepada Kamal. Kita tahfidz ada guru yang syahadah. Bukan guru baru. Guru penggagasan Nahla dulu. Siapa? Ustaz Romi Saputra. Ada Ustadz Ali Abdal, lulusan dari tahfiz di Malaysia saat masa Pak Tarmizi Karim. Yang selanjutnya di kitab juga ada Ustadz Hafidz Al-Mansuri. Itu kenal ya. Guru Kamal. Guru beliau paling kece. Iya, naik R15. Jadi sekarang sudah punya YouTube juga. YouTube-nya Hafiz. Ada nonton. Hafiz Al-Mansuri juga, ya kan? Sudah melalang buana karena YouTube. Nah, yang selanjutnya ada guru bahasa. Kalau sekarang ada Kamal. Alhamdulillah. Ada pengasuh bahasanya Umi Hasmidar, beliau akademik bahasa Inggris. Ada Ustadz Muslim SPDI, suami guru wali kelas ya? Enggak, beliau dulu waktu Kamal SMA kan pada saat akhir kelas 3 kan mulai bahasa di Nahla. Iya. Nah, beliau pembimbing, kebetulan Kamal kan yang ngetin bahasa, beliau pembimbing bahasa. Nggak tahu bagaimana potensi beliau. Tahu kan? Ya. Beliau bukan untuk mengajar murid, tapi beliau mengevaluasi guru sebulan sekali, memberikan waktu kepada guru. Artinya guru kita. Iya betul. Beliau sudah S1 di IAIN Alok Sumawe.
dan sudah mengambil syahadah ataupun legalitas dari Darul Lughah. Selama Ramadan ada dan sudah dialek dengan beliau, dan beliau adalah abang ipar saya. Yang selanjutnya ada Ustadz Yusrizal. Ustadz Yusrizal. Kawan akrab Ustadz di daerah Qudratul Ma'arif Catum dulunya. Satu tempat tidur, satu tempat makan, satu keluarga beliau. Keluarga saya adalah keluarga beliau. Beliau siap untuk mengajar kitab kuning di An-Nahlah. Maka saat saya tanyakan, Ustadz, Ikramiyah per bulan gimana? Jangan pikirkan itu. Masya Allah. Saya ingin membantu An-Nahlah dari dulu, tapi sekarang baru ada peluang. Kenapa? Karena rumah saya sudah dekat di Kurung Buku. Kalau dulu kan di Kurung Mane, jauh PP. Ya, alhamdulillah. Ada lagi Ustadz Munzir. Ustadz Munzir T. Affan, Qari senior Kota Lok Sumame. Beliau di Muara Satu. Mengajar tilawah di sini. Insya Allah. Jadi dan ada guru-guru kece kita, Ustadz Abdul Haris, satu letting dengan itu vokal Kamal. Pada masa itu. Iya. Sampai sekarang. Baru sekarang kan udah meraih juara qiraat sabah muraja, remaja. Kamu nggak tahu lagi. Jawad. Udah pandai tilawah dia. Baru-baru saja dapat di Kota Lok Sumame. Insyaallah kalau diperkenankan akan mewakili Kota Lok Sumame di provinsi nantinya. Ada Ustadz Kardawi, imam muda. Masya Allah. Itu sering lihat tuh postingan GPS jadi imam. Iya. Ada juga Ustadz Fayed, bukan ngajar Al-Quran, tapi ngajar IT, media sama beliau. Ini kan kameramen, nanti kan akan muncul. Ada Ustazah Risma Haki, itu my way. Kalau kata almarhum Uji, ide dari surga. Masya Allah. Ya, banyak potensi yang terpendam sama beliau, retorikanya sudah sampai ke nasional, ya kan? Iya betul. Itu termasuk guru Kamal SMA juga. Iya. Aktif. Ya, ruang kelas itu nggak pasif. Iya betul. Bersuara. Paling seru kalau. Paling seru ya. Tadi ada juga kepala sekolah kita juga tak kalah kecinya Pak Alim. Itu. Kemarin baru ikut tes S2 ya Pak ya di IAIN ya. Bahasa Inggris online. Yang kita buka di sini ya. Jadi alhamdulillah udah tes S2 karena S1 beliau sarjana teknik. Ini ambil jurusan MPI karena jurusan manajemen pendidikan Islam. Ada Bu Ratna dan ini Kamal mungkin harus jumpa dengan pembina kita yang baru pulang dari Abu Dhabi nih. Iya betul. Bahkan ini ada informasi mau balik ke sana. Ustadz Safriyadi ST. Beliau adalah investor ataupun orang yang memberikan investasi terbanyak untuk An-Nahlah. Satu pesan beliau, uang itu tidak seberapanya, tidak bernilai, tidak berharga. Saya mendirikan ma'had ini, mendirikan pesantren ini dan memberikan yang terbaik. Bahkan ada beasiswa anak asuh dari beliau kurang lebih hampir 20 di tangan beliau. Ada kawan-kawan di sana untuk istana beliau di akhirat. Masya Allah. Untuk Ustaz Safriyadi, barakallahu fikum Ustaz. Semoga menjadi amal untuk antum Ustaz. Tetap semangat ya. Tetap semangat, sukses selalu, sehat selalu Ustaz di sana. Beliau walaupun sarjana teknik, spesialis autodidak, English language. Jadi bisa UI. Di sana kan ngomongnya bahasa Inggris. Di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi ngomongnya bahasa Inggris. Beliau saat di PIM dulu, saat datang pernah kerja di PIM, saat datang orang-orang dari luar yang berbahasa asing, beliau translator. Di sini juga ada pakar bahasa Inggris, Asrar, dapat sertifikat PARE ya, Kampung Inggris ya, yang tadinya kita jelasin. Ada Akun Fadil, peraih predikat kedua, juara pemegang uang koperasi di Dayah Raudah Medan ya. Jadi kantin pengelolaan uang di sini beliau. Nggak payah pakai kalkulator lagi. Nggak apa. 1 tambah 1 berapa? 14. Di perempuan juga tidak kalah saing. Kita kan ada yang alumni di sini pernah belajar di tempat lain. Di ini Ustazah Isfina ini dan Mardianti jurusan bahasa Arab. Syafia Aisyah Kemala, multi talenta, punya potensi kaligrafer, sudah pernah raih juara 2. Apalagi yang bisa puisi ya? Puisi. Adik Leting Kamal juga ada kan?
Siapa tuh? Sekarang udah jadi ustazah Wes. Yulia Pratiwi. Oh iya, yang ya adik ipar Ustaz. Iya. Boleh cari calon satu di Sudan nanti. Jangan. Enggak. Orangnya hitam. Kemarin kan Ustazah Meli nikah, nih kita kehilangan. Ya kemarin nggak tahu ya, kemarin nengoknya tadi di snap orang. Kakak Leting ya kan? Iya kakak. Tapi udah mengabdi di An-Nahla dan jadi guru tahfidz sekaligus kan beliau juara di nasional pidato dulunya, mewakili An-Nahla di nasional tahun 2017. Tapi ya apa kendati yang namanya perempuan itu harus siap Ikuti suami. ikut suami, beda sama laki-laki membawa istrinya kan. Iya. Ya seperti itu. Untuk sekarang mungkin di mana alamat An-Nahla? Sekarang Di Kedai Aceh. Kedai Aceh Kota Lok Sumai ya. Insya Allah suatu waktu kita akan pindah ke tempat yang lebih aman dan lebih aman dan nyaman. Tapi kita tidak bahas di sini dulu ya kan. Tunggu tanggal mainnya. Kita ada perkembangan. Dulunya saat masa Kamal berangkat, bahasa Arab itu otodidak. Siapa yang mau belajar. Sekarang sudah masuk dalam kurikulum. Otodidak. Makanya kan Ustaz tadi sudah jelaskan sekilas kapan-kapan jadwal belajar. Betul. Habis itu kitab kuning sudah sampai kitab I'anatul Talibin. Waktu Kamal tamat dulu kan kitab Bajuri terakhir ya. Bajuri. Yang selanjutnya tafsir Jalalain. Kemarin Rakil, kenal lagi Rakil? Kenal, Adik Leti yang dulunya saat masuk dayah dia sering nangis. Nah, baru-baru ini meraih juara 1 tafsir Jalalain se-Kota Lok Sumai. Masya Allah. Ada juga Suci Listia. Jadi itu belum belajar. Saya ajarkan sekilas dapat juara 12 piala. Emang gak ada lah. MTQ kemarin 35 piala. 35 piala. Tapi seperti biasa. Iya. Cabang Syarhil andalan. Sebelum berangkat ke Sudan, ada pernah karantina bukan karantina kopi. Bukan karantina ini. Bimbingan bimbingan belajar gitu sama Darulullah. Ada Ustadz Mujtahid Pak Mujtahid. Siapa ya? Ustadz Fadlur Ridha. Fadlur Ridha itu kan itu alumni Riyab. Di Riyab ya. Riyab dulunya beliau. Sekaligus adik leting Ustadz saat kami bersama saat ke nasional di Kota Ambon. MTQ ya. Iya. Dan yang terakhir, ada rencana nikah? Kalau itu ya pasti ada lah. Ada, cuman bukan sekarang ya? Enggak. Ini ditanya nih kan, untuk jadi motivasi bagi adik-adik yang lihat dialek kita. Banyak sekarang polemik yang terjadi di lapangan. Mereka terjebak dalam love. Sehingga menghambat prestasi dan ilmu mereka. Di An-Nahla ada juga tercium hal-hal tersebut, tapi kita pangkas selalu. Mungkin ada sedikit kalimat pengingat. Ya mungkin kalau dari Kamal sih untuk khususnya santri-santri di An-Nahla dan dimanapun ya, dimanapun lah ya. Istilahnya selagi kita menuntut ilmu ataupun ya kita lagi belajar, lebih baik fokus. Bukan maksudnya istilahnya kita nggak normal, bukan. Tapi kan istilahnya kita ada sebagai kita kayak kita nih anak laki lah kita bilang. Bahkan anak cewek juga. Setiap orang kan pasti punya target. Nah, jadi ada kejar masanya, target dulu ya. Ustadz bilang dulu, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Nah, jadi kalau menurut Kamal, fokuslah dulu belajar. Tuntutlah ilmu yang rajin-rajin, semangat. Nanti apa yang udah tercapai, nanti kalau insya Allah kalau love itu datang sendiri. Datang sendiri. Yang penting nggak dicari kayak Ustadz Taufik, datang di samping ya kan. Jauh-jauh ke Ambon, ke manapun dapat istri, rupanya murid sendiri. Insya Allah ya. Intinya ya lillah. Iya. Tapi alhamdulillah An-Nahla dulu saat Kamal berangkat paling tinggi hafalan mereka kan 10, ratingnya antara 15 sampai 10 kan. Sekarang ada yang 25, ada yang sudah khatam, ada Husnul Fikri, ada anaknya Bupati yang Ahmad Tahira,
Ada kalau sekarang Husna yang letting. Oh iya, satu kelas semua. Ya, yang dipanggil Ceng. Ceng. Ada juga Aulia, ada Yulia, bahkan santri-santri yang masih jadi santri, mereka evaluasi Ustaz Romi kemarin sudah ada hafalan 25, 23, Nadila Sylvia, kan? Tinggal takrir dan itqan. Ini kita ada program ngaji nanti tiap malam Jumat dan malam Sabtu. Khusus untuk Muallim wal muallimah. Wa ana uallimuhum. Insyaallah Kamal yastaqim huna wa yata'allam ma'a. Ma'ana. Insyaallah, boleh? Ya, insyaallah. Ada pesan untuk orang-orang di luar terhadap An-Nahlah? Pesan. Maksudnya yang Kamal rasakan dari An-Nahlah ini mungkin bisa disampaikan sekilas supaya mungkin orang bisa tertarik untuk An-Nahlah. Kalau saya jelaskan kan, oh Ustadz ini memang pendirinya An-Nahlah. Ya, kalau Kamal kurang ahli sih Ustaz masalah kayak gitu. Cuman Kamal satu yang Kamal ingat moto An-Nahlah, berkarya tanpa lelah, berjuang lillah. Berjuang lillah. Walaupun sedang ada beberapa orang yang sedang yang mengolok-olok kalimat tersebut, tapi itu memang betul. Kita setiap sholat lillahi ta'ala, semua aktivitas yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Ya contohnya kayak gimana ya, pengalaman Kamal lah. Dengan berpegang teguh seperti itu ya orang memang ketawa, tapi kan kita yang jalani. Dan kita yang melihat sendiri, kita yang jalani, kita melihat sendiri. Apa kurang lagi? Iya. Saya memang cobaan yang paling berat kalau kita berada di atas itu seperti Ustadz, pasti pertanyaan mendasar. Pak Jul yang rumahnya di Bukit Reta yang kita tempati dulu, yang Ustadz jualan jus ada di Al-Kasimi ya, kalau nggak salah ya. Rumah Pak Jul, rumah pertama kita nginap Al-Kasimi ya. Di Panggoy ya? Iya. Beliau tanya kepada saya, apa kelebihan An-Nahlah buat Ustadz secara komersil, artinya secara finansial. Kalau kita cari rezeki di Mahat tuh nggak ada. Iya betul. Sampai hari ini Ustadz bukan nggak ada, istilahnya kalau ada. Tapi kalau kita menggantungkan kehidupan dari Mahat untuk memperkayakan diri nggak akan ada. Bisnis. Jadinya bisnis, bukan lagi Mahat. Nggak ada. Nah, ini seperti beli mobil, ada multi tafsir tuh. Kita beli mobil. Yang pertama beli mobil karena Umi kan sakit selalu kemarin. Nah, dia harus antar. Dan kita kapan pertama mau beli mobil dulu? Kok lama udah? Ada kan saat Kamal jadi santri. Saat Kamal jadi santri, dah kita cari-cari kemarin. Betul. Tapi akhirnya lahir si Kansa. Akhirnya terpending karena nggak ada BPJS, semua pribadi. Semua tabungan harus dialokasikan. Kan kita ada rezeki dulu, dakwah segala macam. Bukan berarti dakwah itu mencari duit, artinya ya karena berjuang untuk agama dapat. Kan? Akhirnya diberikan kemudahan oleh Allah untuk beli. Terlepas dari bahasa orang melihat seolah-olah memperkayakan diri dengan sebuah instansi itu, biarkan ya kan. Gini istilahnya, biarlah orang berkata apa, kita yang penting apa adanya. Ya, yang penting kalau kita menjalankan segala sesuatu karena Allah akan membantu ya. Semua dipermudah insyaallah. Semua tergantung kan, innama a'malu binniyat. Iya, kan kayak Kamal ini kembali untuk mengabdi dan An-Nahlah. Mungkin cukup bincang-bincang kita, si Payet pun udah capek dari tadi. Insyaallah di suatu segmen kita hadirkan Payet bertiga gitu ya. Insyaallah. Biar dia pandai ngomong, nggak cuma pandai pegang kamera. Sebenarnya Payet lagi pandai ngomong. Cuman beliau karena istilahnya ya udahlah. Udah. Nggak apa. Ini agendakan selalu untuk apa? Dialek atau wawancara dialek, untuk kan ada ilmu-ilmu yang bisa dipetik ya kan. Iya betul. Nanti sekali kita hadirkan uti-utinya. Siapa yang mau lihat kan? Ada uti Yulia, siapa tahu dengan hadir ke YouTube nanti. Iyalah pasti dapat. Sudah, mungkin insyaallah wa nahnu nastaqim huna wa anta tastaqim huna. Wa tu'allimuhum insyaallah at-tullab wa tullabah ma'a asdiqaikum fi hadzal ma'had ka Aisyah wa Asrar wa ghairi zalik, khassah fil lughah tadbirul lughah ilaihim.
insyaallah fi waqtin takassus lil lughah. Insyaallah ihda minhum atau ba'du minhum yastati' an yatakallam bil lughatil arabiyyah ka Firza wa Kiflan wa Ilham wa ghairi zalik min firqatil OSA, organisasi santri An-Nahla. Ya. Insyaallah dengan adanya Kamal, dengan hadirnya Kamal bisababi hudurika hunak wa hum mereka mampu menerima ilmu yang sudah pernah dipelajari di Sudan, berikan kepada adik-adik, berikan kepada lebah-lebah kecil di sini sehingga mereka bisa mengikuti jejak Kamal di kemudian hari. Ustadz belum pernah ke luar negeri untuk menempuh ilmu, walaupun sudah pernah ke luar negeri cuma untuk umrah. Ya. Tapi belum pernah tempuh ilmu dulu. Ada misalkan minat untuk ke Mesir, tapi tidak ada peluang. Apa kendati orang tua kita orang miskin, ya kan? Tapi sekarang sudah dengan hasil jerih payah sendiri, Ya, betul. sudah bisa berada di titik ini, ya kan? Tapi ada anak murid keluar negeri. Sampai ada anak-anak murid ke luar negeri, keluar daerah, ada yang ke Turki, ada yang ke Australia, ada yang ke Sudan. Kamal sudah kembali lagi ya. Mungkin cukup ini, insyaallah di segmen di video selanjutnya kita ini kan pribadi dengan Kamal. Ya, Nanti betul. boleh kita duduk dengan adik-adik, Ya, kan mereka ingin bincang-bincang di channel. Mungkin syukran ala ihtimamikum wa kepada pemirsa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam An-Nahla, kami mulia.